Assalamualaikum teman-teman Planetary Hijrah, berjumpa lagi kita kali ini. Namun untuk video kali ini saya akan menyajikan tentang konten makanan yang jarang juga saya tampilkan untuk di video-video channel saya. Tapi kebetulan untuk ini spesial karena ini merupakan makanan dari khas ya dari daerah Bengkulu yang biasa disebut dengan oncong-oncong. Tapi di daerah seputaran Bengkulu ada juga yang bilang uncum ya, uncum. Kemudian ada oncong ya. Tapi secara umum ini disebut dengan oncong. Makanan ini cukup mudah dibuat, murah dan tidak ribet. Hanya bahannya dari beras ketan, dari kelapa dan garam, kemudian ada proses pengukusan. Oke teman-teman, sebelum kita melihat bagaimana proses pembuatannya, jangan lupa untuk mensubscribe, like, share, dan memberikan komen yang membangun untuk channel kami. Bismillahirrahmanirrahim. Bahan-bahannya antara lain ada 2 sisir pisang ya, pisang untuk direbus ya. Kemudian ada beras ketan yang jangan lupa beras ketannya direndam dulu selama lebih kurang 2 jam. Ada gula, kemudian ada garam. Kemudian untuk membungkusnya kita menggunakan daun pisang. Dan untuk kali ini kebetulan special edition saya ditemani oleh nyonya saya. Perkenalkan, Nyonya Chris Rozi. Untuk tahap pertama kita lakukan pengupasan terhadap pisang yang kita sudah sediakan lebih kurang 2 sisir. Dan seperti tadi sudah saya jelaskan, untuk pisangnya gunakan pisang yang bisa digunakan untuk direbus atau pisang yang masak yang bisa juga untuk direbus. Di beberapa tempat itu ada juga yang menggunakan jenis pisang Ambon ya, tapi saya tidak begitu tahu bagaimana rasanya untuk penggunaan jenis pisang Ambon yang harusnya tidak bisa untuk direbus. Setelah semua pisang dikupas, selanjutnya siapkan alat untuk menghaluskan pisang. Bisa menggunakan garpu atau yang lebih biasa digunakan itu lebih simple, pantat gelas ini. Kemudian semua pisang diaduk, dihancurkan, dihaluskan hingga betul-betul rata. Untuk kali ini kita menggunakan alat pengaduk. Terus lakukan kegiatan seperti ini sampai betul-betul seluruh pisang menjadi halus dan tercampur rata. Proses ini memang agak lama dan sedikit membutuhkan tenaga ekstra karena kita ingin memastikan bahwa memang pisang benar-benar teraduk halus secara rata, sehingga dalam proses pematangannya nanti di perebusan menyatu dengan bahan beras ketan. Sambil melakukan penghalusan terhadap pisang yang sudah kita kupas tadi di dalam baskom, campurkan bahan-bahan seperti gula, tabur secara merata, dan juga garam juga ditabur secara merata dalam adonan pisang yang sudah dihaluskan tadi. Terus lakukan pengadukan sehingga semua bahan menjadi tercampur rata secara perlahan-lahan. Terus diaduk sama dengan pisang yang sudah dihaluskan.
Proses ini penting ya teman-teman, karena akan mempengaruhi terhadap hasil pada saat proses perebusan dikukus. Harus benar-benar adonan tercampur secara rata, karena kalau tidak secara merata ketika dilakukan perebusan nanti hasilnya menjadi tidak bagus dan rasanya menjadi kurang pas dan kurang nikmat. Setelah dirasa adonan pisang, gula, dan garam tadi selesai halus, campurkan beras ketan yang sudah disediakan ke dalam adonan. Proses ini terakhir dalam kegiatan pencampuran adonan sebelum dibungkus menggunakan daun pisang. Untuk daun pisangnya sendiri dibuat persegi dengan panjang dan lebar antara 10 hingga 15 cm, dan pisang dibersihkan dahulu. Bisa juga dijemur juga dalam kegiatan pelipatannya jadi lebih mudah. Masukkan semua beras ketan ke dalam campuran adonan pisang, garam, dan gula. Lalu aduk lagi campuran beras ketan dan adonan pisang tadi secara merata. Setelah adonan campur merata, siapkan daun pisang untuk bahan pembungkus. Juga siapkan panci untuk pada perebusan atau pengukusan. Lalu siapkan daun pisang yang digunakan untuk membungkus dan buat lipatan seperti berikut. Proses pelipatan ini juga penting ya teman-teman, karena agar bentuknya terlihat bagus dan sempurna, dan penampilannya pun menjadi lebih profesional dan siap ketika siap untuk disantap. Lalu susun secara rapi dan teratur di dalam panci. Setelah semua selesai, dibungkus menggunakan daun pisang, lalu ditutup panci, dan kita lanjutkan ke proses pengukusan atau perebusan. Selanjutnya proses perebusan bisa kita tunggu antara 15-20 menit dengan api yang sedang dan rata. Dan berikut hasilnya teman-teman. Hasil dari proses tadi kita lakukan pembuatan kue kudapan oncong-oncong makanan khas Bengkulu. Tampilannya berwarna coklat agak keungu-unguan karena campuran dari pisang. Rasanya gurih, legit, dan nikmat. Dan kenapa saya menyajikan video pembuatan oncom-oncom ini, karena cara pembuatannya mudah, murah, seperti kita lihat tadi, tidak terlalu sulit dan menggunakan peralatan-peralatan yang sederhana.
namun dengan hasil yang luar biasa. Kudapan ini sangat baik karena mengandung bahan-bahan seperti pisang dan juga ada beras ketannya, cukup mengenyangkan, dan di pasaran dijual antara harga 1.500 sampai 2.000 per bijinya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.